maka lama-kelamaan tanahnya akan keras, dan yang lebih parah lagi, tanahnya atau lahan budidaya cabai kita akan kehilangan kesehatannya serta kesuburannya ya teman-teman. Halo sahabat tani muda dimanapun Anda berada, keberhasilan tanaman budidaya cabai dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satu faktornya yang sangat berpengaruh adalah pemberian pupuk dasar tanaman cabai. Nah, penggunaan pupuk dasar organik untuk tanaman budidaya cabai adalah salah satu faktor yang sangat penting selain perawatan, penyemprotan, pemberian pupuk susulan, dan juga penyiraman pada tanaman cabai kita. Terlebih lagi, tanaman budidaya cabai memerlukan unsur hara yang sangat cukup tersedia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pupuk dasar organik atau pupuk dasar non kimia untuk tanaman budidaya cabai. Nah, sebenarnya walaupun kita menggunakan pupuk dasar kimia untuk tanaman budidaya cabai kita, pupuk organik ini atau pupuk kompos ini hukumnya wajib ada. Pupuk ini harus tetap ikut disertakan menjadi pupuk dasar tanaman budidaya cabai kita. Sebab jika kita tidak menggunakan pupuk dasar kompos ini atau pupuk organik ini, maka lama-kelamaan tanahnya akan keras, dan yang lebih parah lagi, tanahnya atau lahan budidaya cabai kita akan kehilangan kesehatannya serta kesuburannya ya teman-teman. Alhasil, tanaman cabai kita tidak akan tumbuh subur dan berproduksi secara optimal. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak menggunakan pupuk dasar dari pupuk kimia alias yang kita gunakan cuman pupuk kandang ini atau pupuk organik ini, maka tidak akan berpengaruh terhadap kesuburan dan juga produktivitas tanaman cabai kita, asalkan dengan syarat pupuk organik ini atau pupuk kandang ini memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman cabai kita. Nah, tanaman cabai per satu batang atau satu pohon tanaman cabai yaitu membutuhkan kurang lebih 1 hingga 1,5 kilogram pupuk kandang atau pupuk organik ini. Jadi kita tinggal menghitung dan juga mengalihkan berapa banyak kita tanam dan berapa banyak pupuk organik atau pupuk kandang ini yang kita butuhkan untuk dijadikan pupuk dasar sebagai pengganti pupuk dasar kimia. Dan seperti ini hasilnya tanaman budidaya cabai yang menggunakan pupuk dasar dari pupuk organik tanpa menggunakan pupuk dasar dari kimia atau non kimia ya. Dan untuk per satu batang atau satu pohon tanaman cabai ini yaitu menghasilkan buah kurang lebih 1 kilogram, dan ini menurut saya sudah sangat luar biasa ya teman-teman. Dan mengenai penyakit yang sering menyerang tanaman budidaya cabai kita, ternyata tanaman budidaya cabai yang menggunakan pupuk dasar organik tanpa menggunakan pupuk dasar kimia atau non kimia, penyakitnya lebih mudah untuk kita kendalikan atau kita atasi. Contohnya penyakit seperti layu fusarium, busuk akar, busuk batang, dan juga penyakit patek atau antraknosa ya. Nah, untuk menyiasati tingginya atau mahalnya harga pupuk kimia, maka kita bisa menggantikan pupuk kimia dengan pupuk organik ini ya teman-teman. Nah, pupuk organik bisa berasal dari kotoran sapi, kotoran ayam, atau kotoran domba, dan juga kotoran kambing seperti yang saya gunakan ini ya teman-teman. Sebab di daerah kami, pupuk dari kotoran hewan ini selain harganya bisa dibilang murah, pupuk ini juga sangat mudah untuk kita dapatkan. Makanya saya sudah beberapa kali mencoba menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar kimia. Jadi yang saya gunakan cuman pupuk organik dari kotoran kambing ini, kapodolomit, dan juga saya siram menggunakan cairan EE4 ya teman-teman. Nah, hal ini untuk menyiasati melambungnya atau tingginya harga pupuk kimia, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan walaupun kita tidak menggunakan pupuk dasar dari pupuk kimia ya. Dan terlebih lagi, jika lahan kita sudah lahan bekas atau lahan janda, maka sangat dianjurkan sekali untuk kita menggunakan pupuk dasar dari kotoran kambing ini atau pupuk organik, supaya lahan budidaya cabai kita tetap sehat dan juga subur. Contohnya lahan ini sudah 5 kali tanam cabai, otomatis lahan ini sudah lahan bekas atau lahan janda. Tetapi saya selalu menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos ini untuk dijadikan pupuk dasar tanaman cabai saya, dan alhasil tanahnya tetap sehat, subur, dan berproduksi dengan maksimal ya. Nah, sudah 4 kali
saya mengolah lahan ini tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Jadi yang saya gunakan cuman pupuk organik atau pupuk kandang dari kotoran kambing ini. Selanjutnya kapur dolomit atau kapur pertanian, dan juga saya siram menggunakan cairan EM4. Nah, cairan EM4 untuk membantu mempercepat proses fermentasi pupuk organik ini atau pupuk kandang ini ya, dan juga cairan EM4 untuk membantu proses fermentasi rumput-rumput dan juga dedaunan yang ada di dalam bedingan ini yang kemarin saya sudah siapkan untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, pupuk kandang dari kotoran kambing yang paling bagus adalah pupuk kandang yang sudah tercampur dengan sisa rumput makanan kambing serta tercampur dengan kencing kambing atau urin kambing ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, pupuk kandang dari kotoran kambing ini sudah tercampur dengan rumput sisa makanan kambing dan juga sudah tercampur dengan urin atau air kencing kambing ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan juga pupuk ini tanpa difermentasi, dan ini sudah matang pupuknya ya, karena sudah dibongkar agak lama. Jadi ini sudah siap untuk kita pakai untuk dijadikan pupuk dasar tanaman cabai kita. Nah, keunggulan pupuk kandang yang sudah tercampur dengan air urin atau air kencingnya kambing, selain pupuk kandangnya sudah mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan juga kalium, ternyata air kencingnya kambing atau urin itu juga sudah mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Jadi sudah sama-sama mengandung unsur hara. Makanya pupuk kandang dari kotoran kambing yang sudah tercampur dengan rumput sisa makanan dan juga air kencingnya kambing atau urin sangat direkomendasikan untuk dijadikan pupuk dasar tanaman cabai kita. Dan ternyata dengan metode seperti ini, yaitu kita menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik untuk dijadikan pupuk dasar tanpa menggunakan pupuk kimia, bisa meminimalisir atau mengurangi pengeluaran modal atau pengeluaran biaya. Sebab di tempat kami harga pupuk organik dari kotoran kambing ini masih terbilang murah ya. Dalam satu karung penuh itu harganya kurang lebih cuman 15.000 ya teman-teman. Sedangkan pupuk kimia sekarang harganya sangat mahal ya teman-teman. Jadi anggaran untuk pembelian pupuk kimia kita ambil separuh, kita belikan pupuk kandang seperti ini untuk dijadikan pupuk dasar. Nah, untuk kebutuhan per satu batang tanaman cabai yaitu kurang lebih membutuhkan 1 hingga 1,5 kg. Sedangkan untuk kebutuhan per 1000 batang tanaman cabai yaitu kita tinggal kalikan 1,5 atau 1 kg kali 1000 batang, yaitu kurang lebih 1 ton hingga 1,5 ton ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, pemupukan dasar tanaman cabai menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang dari kotoran kambing tanpa menggunakan pupuk kimia bisa meminimalisir atau mengurangi pengeluaran modal, dan hasilnya tetap maksimal ya teman-teman. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan juga lain waktu. Semoga bermanfaat. Salam petani muda, salam sukses.